Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa kebijakan publik tentang aturan kegiatan pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan pandemi COVID-19 di mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh beliau Ibu Hana Afifah SSI MM. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Muammar Gulam Ahmad. Yang kedua, Afdan Syakuro. Yang ketiga, Elisa Kotrunada. Dan yang keempat yaitu Adia Rahma. Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Langsung saja kepada materi analisis kebijakan tentang kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah berdampak di sektor pendidikan. Demi mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan strategi social distancing, salah satunya dengan menutup sekolah. Kebijakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak adalah dengan menerapkan strategi belajar di rumah dan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol ketat. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan anak selama pandemi dapat dilihat dalam 2 periode. Periode pertama yaitu pelaksanaan pendidikan selama pandemi, yang kedua yaitu pelaksanaan proses pengajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Periode kedua berlangsung juga dalam suasana pandemi, tetapi juga diwarnai dengan wacana penerapan situasi normal yang baru dan perkembangan penyebaran COVID-19. Perkenalkan, nama saya Elisa Kotrunada dengan NIM 2019-0208-050. Langsung saja ke materinya. Sejak awal tahun 2020, perubahan drastis di bidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka, kini harus beralih dengan pembelajaran dalam sistem daring di semua level pendidikan termasuk perguruan tinggi. Lalu, pada tanggal 17 Maret 2020, Menteri Pendidikan menerbitkan surat edaran bernomor 36962-MPK.A-HK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Surat tersebut ditunjukkan kepada semua kepala dinas pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Di dalamnya, pencegahan COVID-19 ini yang dikeluarkan oleh kantor staf presiden atas. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109/2013 Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan PJJ adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Jadi dapat diartikan bahwa PJJ itu suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK. Selanjutnya di sini ada analisis kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dianggap sebagai jenis pendidikan alternatif atau pendidikan kelas 2 yang kalah gengsinya dari pendidikan konvensional yang mengharuskan kehadiran pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang pesat pembelajaran jarak jauh diselenggarakan secara online melalui internet. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adia Rahma. Yang selanjutnya adalah kendala pembelajaran pada masa COVID-19 di Indonesia. Saat ini sistem pendidikan menghadapi banyak masalah. Dalam masalah pandemi COVID-19, pembelajaran Indonesia dialihkan menjadi pendidikan jarak jauh. Namun, kurangnya peralatan, personil, sumber daya, dan keterbatasan teknologi pendidikan
serta keterampilan dan kualitas yang dimiliki pengajar belum mencukupi. Penggunaan media internet atau e-learning memiliki kendala yang cukup besar, koneksi jaringan, dan kesalahan teknis seperti service down and error menghambat keberhasilan pembelajaran. Jadi, walaupun sudah ditanggung pemerintah untuk bantuan kuota, namun masalah yang lain timbul dari sinyal, yaitu sulit untuk mendapatkan sinyal. Tidak semua daerah itu sinyalnya bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis kebijakan tentang kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama pandemi COVID di negara lain. Pada Maret lalu, ketika waktu corona merebak, mahasiswa di Jerman yang mengikuti satu dari sekitar 18.000 program akademik di negeri itu tiba-tiba tidak bisa lagi menghadiri kuliah di kampus atau pergi ke perpustakaan universitas. Universitas ditutup karena wabah corona. Semua program pembelajaran beralih ke dunia maya. Awalnya ada antusiasme untuk lompatan teknologi ini. Ruang kuliah di Jerman yang biasanya penuh sesak mendadak kosong. Banyak universitas dipaksa memicu digitalisasi, tapi sebagian akademisi menekankan pentingnya kuliah tatap muka. Prioritas lembaga pendidikan saat itu adalah memastikan bahwa semua mahasiswa dapat melanjutkan studi mereka dengan sukses sekalipun kampus ditutup. Memang sempat ada ulasan untuk membatalkan seluruh semester, namun hal itu segera ditolak. Yang selanjutnya adalah masalah utama pembelajaran digital infrastruktur teknologi. Tapi tidak semua mahasiswa bisa segera menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Saya tidak memiliki akses internet yang baik. Selain itu, mahasiswa juga mengeluh tidak memiliki perangkat komputer yang layak atau tempat tinggal yang tidak cukup tenang. Meskipun banyak universitas meminjam laptop kepada mahasiswa untuk membantu pengalihan ke pembelajaran digital, masalah yang lebih besar adalah uang. Jadi tidak semua mahasiswa itu mempunyai fasilitas seperti laptop atau komputer sendiri, dan daerah-daerah pun juga belum tentu banyak sinyal. Ya, yang selanjutnya masih pada masalah utama pembelajaran digital infrastruktur teknologi. Zaman sekarang banyak mahasiswa yang menuntut agar universitas atau kuliah mereka tatap muka kembali. Sebagian khawatir mereka tidak bisa menyelesaikan studi pada waktunya. Sekalipun universitas juga menyarankan ujian secara online atau lewat konferensi video atau dengan ujian tertulis. Tentu saja pembelajaran digital tidak bisa menggantikan kuliah tatap muka. Lebih dari 5.900 perguruan tinggi dan universitas di Jerman sekarang menandatangani surat terbuka yang menyerukan untuk kembali ke pengajaran langsung dengan alasan bahwa universitas adalah tempat pertemuan dan kehidupan kampus adalah fase kolektif bagi mahasiswa, di mana mereka menjalin persahabatan dan jaringan yang mereka perlukan. Masalahnya, banyak mahasiswa kehilangan pekerjaannya di restoran dan kafe atau di pameran-pameran dagang. Memang ada bantuan dari pemerintah sampai 500 euro Jerman untuk mahasiswa selama pandemi, tapi terkadang prosedurnya sangat rumit. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kebijakan tentang kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama COVID-19 di negara Indonesia dan di negara lain. Kebijakan keduanya ini hampir sama. Kebijakannya dari jenjang SD sampai universitas itu pembelajaran yang bisa dilakukan secara konvensional atau bisa dilakukan secara tatap muka baik di Jerman atau di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 itu sama semua. Akan tetapi ketika COVID-19 pembelajarannya juga secara online, dan di sini yang membedakan adalah teknis dan peralatan yang ada di negara Indonesia maupun di negara Jerman.
Di negara Jerman, dari segi jaringan internet, mungkin karena negara Jerman sudah menjadi negara maju, jadi akses internetnya bisa diakses dengan mudah, berbeda sekali dengan di Indonesia. Di Indonesia masih negara berkembang dan masih banyak para pelajar atau mahasiswa yang berada di tempat wilayah yang tidak memungkinkan menjangkau jaringan internet, dan di situ sulit untuk mencari akses internet yang mudah. Kemudian kembali lagi ke alat mungkin di Jerman karena sudah negara maju, di sana alat-alatnya sudah lebih canggih ketimbang di negara Indonesia. Kayak semisal di negara Jerman itu kan sudah banyak anak-anak atau dari SD sampai kuliah itu sudah banyak yang memegang komputer atau smartphone, berbeda dengan di Indonesia. Banyak di Indonesia anak-anak yang belum memiliki smartphone atau komputer yang memadai, sehingga dari segi teknis dan peralatannya ini berbeda antara negara Indonesia dan negara Jerman.